Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustadzah doakan semoga santri ustadzah yang soli dan solihah selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar Al-Quran hadis kembali bersama ustadzah. Kita akan melanjutkan materi hadis sebaik-baik teman. Sudah siap anak-anak? Insya Allah sudah siap semua ya. Nah, masih ingatkah kalian perumpamaan teman yang solih dengan teman yang buruk? Seperti penjual misik atau minyak wangi kasturi dengan pandai besi. Adapun seorang penjual misik, ada kalanya dia menghadiahkan misik untukmu, atau kamu membeli misik darinya, atau minimal kamu terkena aroma wanginya. Nah, ini perumpamaan teman yang baik. Sedangkan perumpamaan teman yang buruk adalah seperti seorang pandai besi. Ada kalanya dia membakar bajumu, atau bisa jadi kamu tersengat bau amisnya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Nah, sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, kita review kembali ya. Kita ingat kembali materi yang sudah pernah kita pelajari minggu kemarin. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri teman yang baik. Ciri-ciri teman yang baik yang pertama adalah dia orang yang solih. Yang kedua, selalu mengajak kepada kebaikan. Yang ketiga, selalu mencintai Allah dan Rasul-Nya. Yang keempat, tidak pernah melakukan perbuatan kotor atau keji. Selanjutnya, ciri-ciri teman yang baik adalah tidak suka mengumpat dan mencela orang lain, dan tidak mengucapkan kata-kata yang buruk. Jadi dia senantiasa menjaga lisannya agar selalu berkata yang baik. Dan yang terakhir, ciri-ciri teman yang baik adalah tidak suka berbohong, selalu menepati janji dan tidak berkhianat. Perumpamaan teman yang baik itu seperti penjual misik atau minyak wangi kasturi. Sedangkan perumpamaan teman yang buruk itu seperti tukang pandai besi. Nah anak-anak, teman yang tidak baik bisa membahayakan siapa saja yang ada di dekatnya. Dia bisa menjadikan orang baik yang berteman dengannya menjadi buruk, dan ikutan menjadi tidak baik juga seperti dirinya. Nah, tahukah kalian bagaimana ciri-ciri teman yang buruk atau tidak baik? Ciri-cirinya adalah yang pertama, dia selalu mengajak kepada perbuatan yang kurang bermanfaat. Misalkan dia sering mengajak kamu bermain daripada belajar. Nah, itu salah satu ciri teman yang tidak baik. Yang kedua, jika dia berkata apa yang diucapkan itu bohong dan suka mengingkari janji. Jadi ciri-ciri teman yang tidak baik adalah ketika dia berkata itu tidak jujur dan suka tidak menepati janji. Yang ketiga, sering mengumpat, mencela, mengejek dan mengucapkan kata-kata kotor. Jadi ciri-ciri teman yang tidak baik selanjutnya adalah suka menghina orang lain, suka mengejek, suka berkata-kata yang tidak seharusnya diucapkan. Yang keempat, ciri teman yang buruk atau tidak baik adalah sering menyebarkan kejelekan dan rahasia orang lain. Jadi salah satu ciri teman yang tidak baik adalah jika dia diberi amanah atau dia memegang rahasia, maka dia selalu menyebarkan ke orang lain sehingga tidak bisa menjaga rahasia tersebut.
Ciri teman yang tidak baik selanjutnya adalah tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu ciri teman yang tidak baik adalah dia tidak takut kepada Allah dan mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah. Misalkan waktunya sholat. Ketika mendengar azan sebaiknya kita langsung menjalankan sholat. Sedangkan ketika teman itu tidak baik, maka ketika mendengar azan dia bukan sholat tapi malah bermain. Itu adalah salah satu ciri-ciri teman yang tidak baik. Dan ciri teman yang tidak baik yang terakhir adalah jika berbuat baik kepada orang lain tidak ikhlas. Jadi ketika berbuat baik kepada orang lain, dia tidak ikhlas atau mengharapkan pujian dari orang lain. Nah, itu tadi ciri-ciri teman yang tidak baik ya anak-anak. Jadi kita harus berhati-hati dalam memilih teman. Karena teman yang buruk dapat membawa pengaruh yang buruk juga dalam diri kita. Nah, maka dari itu kita harus berhati-hati ya anak-anak dalam memilih teman. Alhamdulillah kita sudah selesai mempelajari hadis sebaik-baik teman. Semoga yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Barakallahu fikum anak-anak soli dan soliha Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.